Halo, kami dari kelompok Latsar CPNS Kemendesa PDTT angkatan 29, kami kelompok 1. Saat ini kami akan mengimplementasikan tentang apa yang sudah kami pelajari di nilai-nilai aneka. Yang pertama, aneka. A-nya adalah akuntabilitas. Ada beberapa nilai yang terkandung di akuntabilitas. Ada kejujuran, integritas, moral, dan etika. Nah, di dalam akuntabilitas ini, pelaksanaannya adalah banyak hal yang bisa kita laksanakan. Terlebih kita akan belajar hal-hal kecil dahulu, seperti contoh nih, kita mengisi form absen itu secara jujur dan tepat waktu. Jadi dari sini kejujuran kita diuji nih, kita jujur atau enggak melalui pengisian absen. Yang kedua, mengisi laporan kinerja atau lapkin harian. Ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban apa yang telah kita laksanakan. Selanjutnya, ketika kita diutus oleh atasan untuk menghadiri rapat atau mengikuti rapat via Zoom atau dan sebagainya, kita melakukan notulensi. Kita mencatat apa saja poin-poin penting yang disampaikan dalam selama rapat tersebut. Selanjutnya yang terakhir adalah tidak melakukan kecurangan. Nah, kecurangan ini banyak dalam berbagai hal, entah yang seperti yang pertama tadi seperti absen ataupun tugas-tugas yang lainnya yang bukan hasil karya kita. Selanjutnya nilai aneka kedua adalah nasionalisme yang akan dijelaskan oleh teman saya, Faris. Nasionalisme sendiri itu sebenarnya terkandung dalam Pancasila, yang artinya ketika kita menerapkan nilai nasionalisme, kita menerapkan Pancasila mulai dari sila pertama sampai ke sila kelima. Contoh tindakannya yang bisa kita lakukan di kantor, yang pertama, selalu berdoa sebelum melakukan kegiatan, minta kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk dimudahkan pekerjaan kita, diberi pandangan yang lurus agar tidak tergoda dengan lingkungan yang ada di kantor. Yang selanjutnya, dalam setiap mengambil keputusan, kita bisa melakukannya dengan profesional, tidak terlibat dengan konflik kepentingan. Yang selanjutnya, kita juga bisa belajar kebudayaan teman-teman kita sebagai ASN. Tentunya kita punya teman-teman dari berbagai suku dan budaya. Kita bisa saling menghargai mereka, kita bisa saling melestarikan kebudayaannya dengan mengajarkan satu sama lain. Yang selanjutnya, untuk nilai etika publik akan dijelaskan oleh Mbak Fani. Ya, untuk penerapan nilai etika publik ini sendiri merupakan refleksi atas baik, buruk, benar, salah yang harus dilakukan. Sedangkan untuk moral sendiri, dari nilai etika ini, contohnya seperti jujur, kemudian tanggung jawab terhadap pekerjaan, memegang teguh ideologi Pancasila, setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, kemudian mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia, sopan santun, tulus terhadap pekerjaan, kemudian membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Untuk pelaksanaannya, contohnya seperti menggunakan mobil dinas untuk keperluan kantor, bukan untuk mudik atau kepentingan pribadi. Kemudian menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Contohnya, pada proses pengadaan barang dan jasa, kita tidak boleh memihak kepada lembaga tertentu. Kemudian untuk bekerja sama juga harus dengan siapa saja, tanpa membedakan suku, ras, agama, maupun golongan, seperti itu. Selanjutnya, untuk komitmen mutu akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, nilai aneka yang selanjutnya adalah komitmen mutu yang akan disampaikan oleh teman saya, Ivan. Ya, komitmen mutu sendiri merupakan suatu
indeks keberhasilan yang dicapai oleh pelayan masyarakat dalam hal ini ASN berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukan. Komitmen mutu itu terdiri dari banyak hal, yaitu antara lain memberikan pelayanan yang cepat, yang efektif, yang efisien, yang inovatif dalam menyelesaikan permasalahan ataupun melakukan kegiatan yang ada di pemerintahan dan juga di masyarakat. Komitmen mutu yang sekarang sudah dilaksanakan dan sudah berjalan di masyarakat banyak sekali yang sudah kita rasakan. Terlebih mengenai inovasi-inovasi yang dilakukan pemerintah. Misalkan kita sebagai masyarakat atau warga Jakarta atau warga yang berdomisili di Jakarta tentu kita merasakan perkembangan atau inovasi di bidang transportasi, misalkan seperti Transjakarta, kemudian ada MRT, ada komuter lain yang dulunya transportasi Jakarta yang bisa dikatakan tidak tertata dan carut-marut, sekarang menjadi lebih rapi dan juga terintegrasi. Kemudian di pelayanan atau pengatasan untuk mengatasi COVID kemarin di pemerintah Provinsi Jawa Tengah, kemudian yang paling dekat yang sekarang kita rasakan yaitu fasilitas yang disediakan oleh pusat pelatihan pegawai di kementerian kita dengan pembelajaran online yang menggunakan sistem online sehingga kita bisa tetap produktif dengan kondisi yang ada. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kita sudah mempelajari beberapa nilai-nilai aneka, tadi mulai dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, ada juga yang dijelaskan oleh Ivan adalah komitmen mutu. Untuk melengkapi kelima nilai aneka itu adalah yang terakhir adalah anti korupsi. Saat ini korupsi sedang marak, bukan cuma saat ini, tapi sudah dimulai dari beberapa waktu yang lama. Korupsi itu sesuatu hal yang sudah tidak asing lagi, apalagi di sistem pemerintahan. Nah, saat ini kita akan mempelajari apa sih anti korupsi. Menurut teman-teman nih, anti korupsi itu yang seperti apa sih, yang kayak gimana? Mungkin mulai dari Faris dulu deh. Menurut saya anti korupsi itu jelas ketika kita mulai bekerja untuk publik, kita harus meletakkan semua kepentingan kita yang berkaitan dengan keluarga harus dinomorduakan istilahnya, dan kita harus mengutamakan kepentingan negara, di mana sekarang ini banyak sekali kasus-kasus korupsi yang itu bermula dari konflik kepentingan. Orang yang korupsi rata-rata bingung apakah dia harus mengutamakan kepentingan negara atau memperkaya dirinya sendiri. Kurang lebih seperti itu menurut saya, Mbak Lita. Oke, itu menurut Faris nih. Jadi terkadang faktor dari kepentingan pribadi itu menjadi pendorong seseorang untuk melakukan tindak korupsi ya. Selanjutnya nih, menurut Ivan gimana Ivan? Tentang apa sih itu anti korupsi, terus kita jadi PNS tuh harus seperti apa? Kalau menurut saya, anti korupsi itu berkaitan dengan integritas kita sebagai masyarakat, sebagai warga negara, integritas kita sebagai pegawai negeri. Jadi sebenarnya anti korupsi itu tidak hanya berkaitan dengan kita yang sedang atau dalam masuk jajaran pemerintahan, karena banyak kasus korupsi terjadi juga karena ada faktor-faktor dari luar ataupun dari masyarakat, bisa dari perusahaan atau mungkin dari kelompok-kelompok tertentu. Jadi untuk mencegah terjadinya korupsi utamanya pada diri kita, ya kita harus
meningkatkan integritas kita sebagai masyarakat, sebagai pegawai, dan juga sebagai manusia. Seperti itu, Mbak Rita. Oke, berarti menurut Ivan korupsi itu kaitan eratnya adalah dengan integritas. Integritasnya diri kita masing-masing dulu gitu. Selanjutnya menurut Fani nih, anti korupsi itu seperti apa dan contoh pelaksanaannya kita nih yang sebagai CPNS, seperti yang dikatakan fasilitator kita. Kita ini siapa sih CPNS baru kemarin? Bisa apa gitu. Menurut Fani, anti korupsi itu seperti apa dan implementasinya kita sebagai CPNS itu untuk menyikapinya itu kita harus seperti apa? Ya, saya setuju dengan Mas Ivan dan juga Mas Faris tadi ya, terkait integritas maupun terkait perbedaan antara bisa membedakan mana kepentingan pribadi dan juga kepentingan golongan seperti itu. Dan juga menambahkan bahwa menurut saya pribadi untuk korupsi sendiri itu adalah juga dari dirinya pribadi tentang gagalnya menurut saya etika atau moral yang dimilikinya terkait dengan pendidikan agama seperti itu. Karena menurut saya setiap anggota ASN, terutama kita sebagai CPNS, kita tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Lingkungan memang mempengaruhi kita dalam melakukan sesuatu seperti itu. Contoh kecilnya terkait korupsi seperti itu. Misal teman kita ada yang telat korupsi waktu, akhirnya kita ikut-ikutan untuk korupsi waktu. Lingkungan memang mempengaruhi, tapi semuanya tergantung dari komitmen diri kita sendiri, komitmen dalam pribadi kita sendiri, bahwa ketika kita ingin menjadi pribadi yang baik, ingin memberikan dampak dan juga merubah sistem yang lebih baik, maka kita juga harus memiliki kesadaran diri dan melakukan hal-hal yang baik seperti itu, sehingga sekeliling kita, lingkungan kita juga bisa ikut lebih baik seperti itu. Oke, itu menurut Fani adalah komitmen dari diri kita masing-masing setelah kita menjadi ASN. Bahkan sebelum kita menjadi ASN, ketika kita memutuskan untuk masuk dan terjun menjadi abdi negara, komitmenlah yang pertama kali harus kita ambil. Nah, merangkum dari semua nilai aneka yang sudah kita pelajari dan yang sudah kita paparkan, menurut teman-teman, ini kelima aneka, nilai aneka adalah semua adalah tonggak kita, nilai-nilai yang penting. Menurut teman-teman, nilai apa sih yang saat ini paling kita bisa cepat nih langsung kerjakan? Menurut teman-teman itu yang paling bisa cepat kita implementasikan, yang pertama itu nilai yang apa, terus implementasinya gimana? Mungkin dari Ivan dulu. Kalau menurut saya nilai akuntabilitas ya, ini maksudnya saya menyebut di sini nilai akuntabilitas bukan berarti nilai etika, kemudian nilai nasionalisme, nilai komitmen mutu ataupun nilai anti korupsi terus dinomorduakan. Iya, betul. Cuman kan karena ini kita masih baru, jadi banyak kegiatan atau banyak pekerjaan yang kita lakukan yang dalam prakteknya banyak mengandung nilai-nilai akuntabilitas. Jadi menurut saya ya akuntabilitas adalah hal yang pertama dan hal yang jadi dari kita sendiri aja bisa gitu loh. Jadi nggak harus kita melibatkan banyak orang dulu gitu kan untuk memulai seperti itu. Oke. Menurut Ivan, akuntabilitas. Gimana nih kalau menurutnya Faris? Apa dulu yang paling deket nih, yang paling cepat banget kita bisa kerjain secepatnya? Setuju dengan Mas Ivan. Menurut saya akuntabilitas. Pada dasarnya akuntabilitas merupakan kesatuan antara ucapan dan tindakan. Hal yang paling simpel ketika kita diminta atasan untuk mengerjakan sesuatu dan kita menyanggupinya, baik Pak, akan saya kumpulkan tugasnya besok jam 8 pagi misalkan. Ya kita harus segera melakukan itu. Gitu sih Mbak. Oke. Jadi sama nih pendapatnya Faris dan Ivan. Jadi yang pertama adalah akuntabilitas. Nah, selanjutnya kalau menurut Fani sendiri gimana? Ya, setuju sih Mbak dengan Mas Faris dan Ivan terkait akuntabilitas, karena akuntabilitas sendiri kan merupakan tanggung jawab seperti itu, amanah
yang diberikan kepada kita sebagai ASN, dan itu mencakup banyak seperti kejujuran, integritas dari kita, kemudian juga etika dan moral seperti itu yang harus kita punya di awal sebagai seorang CPNS, termasuk tanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diberikan. Oke, setelah mendengar dari paparan dari teman-teman, pendapat dari teman-teman, diskusi kita saat ini, kita wajib mengimplementasikan semua nilai NIK, terlebih mau akuntabilitas dahulu yang didahulukan atau gimana, semua nilai-nilai di Aneka adalah menjadi kewajiban kita, apalagi sebagai abdi negara. Jadi secepatnya tidak hanya akuntabilitas, kita bisa mengimplementasikan nilai-nilai Aneka lainnya. Demikian hasil diskusi kami tentang apa itu nilai-nilai di Aneka dan bagaimana pelaksanaannya. Semoga apa yang kami sampaikan menjadikan masukan bagi unit kerja kami masing-masing ataupun bahkan diri kami masing-masing secara antar teman dan ataupun menjadi pengingat untuk kami sendiri sebagai agar menjadi ASN yang berkualitas, yang bermutu, yang beretika, dan semua nilai aneka kita dapat terapkan. Terima kasih untuk semuanya.